pada sesi materi kali ini, narasumber akan membawakan topik kunci sukses membangun produk digital di era mahasiswa kreatif. Nah, untuk memberikan insight tentang materi tersebut, tentu saja kami mengundang narasumber yang sudah berpengalaman dalam topik ini. Beliau ini adalah Kak Muhammad Soleh, atau kita bisa panggil Kak Soleh. Nah, saat ini beliau ini merupakan founder Terarap Arab Academy. Beliau juga aktif sebagai content creator sejak tahun 2020, serta setelah menulis beberapa e-book seputar bisnis dan bahasa Arab. Keren sekali ya teman-teman. Buat teman-teman yang punya keinginan jadi content creator nih, bisa nih nanti sharing-sharing lebih lanjut dengan Kak Soleh. Nah, jangan lupa siapkan juga catatan kalian untuk menyimak materi kali ini, dan kalau memungkinkan silahkan siapkan laptop atau perangkat kalian karena nanti akan ada sesi praktik supaya kita bisa langsung coba bareng-bareng, jadi nanti maksimal buat belajarnya ya. Sebelumnya yuk kita sapa dulu narasumber kita yang luar biasa. Halo Kak Soleh, apa kabar? Halo, Halo Kak Assalamualaikum, selamat Soleh. malam semuanya. Waalaikumsalam. Suaranya jelas ya? Minta Jelas Kak? feedbacknya dong dari angka 1 sampai 10, di angka berapa kejelasannya? Wah, 1000 nih Kak, 10. 100. Nah, gimana Kak Halo Soleh? Mbak Apa Soleh udah Pati. bisa dimulai? Ya, boleh. Bila Oke. bisa kita mulai. Karena narasumber kita sudah siap, kepada Kak Soleh saya persilahkan. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ya, senang sekali malam ini kita bisa bertemu, berkumpul di meeting online bersama teman-teman para mahasiswa, para calon-calon kreator digital yang insya Allah nanti akan menebarkan kebermanfaatan ke banyak orang dari karya-karya yang akan dibikin atau akan disebarkan tersebut. Dan Alhamdulillah terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada panitia yang telah mengundang saya untuk mencoba sharing kepada teman-teman sekalian terkait apa yang sudah saya pelajari selama ini dan tentunya juga apa yang sudah saya lakukan. Karena saya tidak akan mungkin bisa sharing kalau saya tidak lakukan sendiri, gitu ya. Jadi saya akan sharing, akan berbagi kepada teman-teman sedikit banyaknya apa yang sudah saya jalani atau berdasarkan pengalaman saya. Baik, tadi sudah diperkenalkan siapa saya dan sebagainya. Intinya adalah kita di sini sama-sama belajar. Ya, saya terima kasih kepada teman-teman semua. Mungkin di malam ini teman-teman sebenarnya punya agenda lain atau punya kesibukan lain, tapi memprioritaskan, tapi meluangkan dan menyempatkan untuk hadir di acara kita yang insya Allah sangat bermanfaat ini nantinya. Nah, kemudian saya berharap juga dari majelis ini nantinya adanya output ya, output di mana teman-teman setelah mengikuti acara kita, nanti teman-teman juga bisa membuat karya-karya digital sesuai dengan minatnya atau bidangnya masing-masing. Baik teman-teman, berhubung temanya sudah ditentukan, jadi malam ini kita akan membahas tentang produk digital. Bayangin aja teman-teman, sekarang itu eranya digital, ya nggak sih? Konten di mana-mana, bahkan konten kreatornya sendiri pun udah banjir banget sekarang di mana-mana. Mulai dari orang yang di kota, di desa, orang tua, anak muda, semuanya membuat konten. Dan konten ini termasuk daripada karya digital. Nah, bayangin aja semua ini, hampir semua yang kita lakukan ini terkait dengan lewat produk digital teman-teman, misalkan pesan makan dari aplikasi, kemudian bayar kuliah, nonton film, nyari kerja, dan seterusnya. Tapi dari sekian banyak aplikasi itu, berapa banyak yang benar-benar dibuat oleh anak muda biasa seperti kita ini? Sebenarnya banyak banget.
Jadi kalau misalkan kalian pikir produk digital itu harus dibuat sama seorang pakar atau kreatornya itu harus jenius, sebenarnya enggak juga, ya nggak sih? Nah, karena produk digital itu sebenarnya sederhana banget. Sesederhana kita memberikan solusi berbentuk digital yang menyelesaikan masalah orang pada orang umumnya atau orang-orang di sekitar kita. Bisa berupa aplikasi, website, template, e-book, tools AI, bahkan sistem internal untuk UKM, dan sebagainya. Intinya ada masalah orang yang dihadapi atau masalah kita sendiri, kita selesaikan, kita solusikan dengan produk digital tersebut. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, jangan overthinking. Ya, kalau bikin produk digital itu harus begini, harus begitu, harus pakai aplikasi ini, harus nunggu ini, itu, dan sebagainya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, saya pengen tahu dulu nih, poin teman-teman di sini ada sekitar 400 orang yang hadir, yang Masya Allah banyak sekali. Coba teman-teman kasih tahu di chat, ada nggak yang udah punya produk digital? Ada nggak? Tulis di chat. Atau bahkan ada yang sama sekali nggak tahu apa itu produk digital. Belum. Belum ada. Belum, Kak. Belum tahu sama sekali. Ada Kak, ada. Ada. Siapa? Kakak Raka Maulana. Apa, Kak, produknya? Dulu ke LinkedIn sih ya, Kak, buat template buku anak kecil gitu TK. Tapi nggak tahu apa strategi buat penjualannya itu gimana. Makanya sekarang masih stuck di sana Kak, nggak ada penghasilan dan lain sebagainya. Oh, jadi bingung di marketingnya. Untuk produknya sendiri, bisa dibilang itu sebenarnya di market itu lumayan gurih. Ya kan? Lumayan gurih. Template untuk apa tadi? Anak-anak. Template buku anak TK untuk memaknai gitu loh Kak. Nah, ini tuh bagus tuh. Jadi bikin anak kreatif. Ada lagi mungkin yang lain? Selain Kak Raka? Belum paham. Oke, belum ada ya. Apa sih Kak Cuma produk saya bikin digital? website. Ternyata gimana Kak Albani? Oke, kita lanjut ya. Maaf kak, kepencet tadi. Oke, berhubung banyak yang belum tahu apa itu produk digital, kita langsung gas aja. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya pengen ini dulu nih, kasih sangat motivasi ke teman-teman, bahwasanya kalau kita bisa bikin produk digital dan kita bisa memasarkannya, itu bisa dibilang manfaatnya sangat besar untuk, ya, untuk bulanan kita lah ya. Jadi nanti teman-teman mungkin nggak perlu lagi minta uang bulanan ke orang tua, bahkan mungkin bisa gantian balik transfer ke orang tua dan sebagainya gitu. Itu harapannya. eh Mohon maaf ini Kak Vinda Rahma sebagai host, saya belum bisa untuk share screen ya. Oke, Kak. Apakah sudah bisa? Barusan saya Oke, belum. sudah ya ya Oke. ya. Nah, ini ya teman-temannya, alhamdulillah ya, alhamdulillah saya dari produk digital bisa mendapatkan penghasilan segini selama kurang lebih 2 tahun lah. Dapat, saya bacakan ya, mungkin ada yang keder baca angka banyak banget ya. 100 juta, 100 juta lagi. Saya juga keder sendiri ya. 147.746.323 perak rupiah.
Nah, lumayan ya teman-teman ya. Jadi ini adalah penghasilan lifetime revenue, penghasilan selama ini, dan saya menggunakan website ini tuh selama 2 tahun, jadi inilah pendapatannya. Jadi bayangin teman-teman, kalau misalkan nanti kalian punya produk digital juga, kemudian ngerti strategi marketingnya, insya Allah bisa mendapatkan penghasilan juga. Bisa dibilang, kalau mungkin misalkan teman-teman di sini ada yang sampingan, entah freelance ngapain atau apa sebagainya, bisa juga bikin produk digital, marketingin, bisa jadi penghasilan sampingan. Gitu. Nah, setelah melihat ini, kira-kira teman-teman semakin tergiur untuk bikin produk digital apa enggak? Dari angka 1 sampai 10, tolong tulis di chat. Termotivasi jadi angka berapa? Pengen bikin produk digital juga. Kita biar enggak ini ya, biar enggak boring gitu ya. Jadi saya rajin banget nih tanya angka-angka nih. Biar teman-teman juga nggak bengong gitu ya. Biar punya yang ngecek-ngecek. Ada yang 10, 1000, 8, 10, 9, 15, mantap. Ya, semoga nanti bisa terrealisasi ya. Ya, amin. Oke, kita lanjut. Dari produk apa sih? Nah, teman-teman, selama 2 tahun tersebut penghasilan produk digitalnya tuh ini. Jadi saya punya kelas online, e-course. Kalau bahasa kerennya e-course, ya bahasa Inggrisnya. E-course ini 1, 2, kemudian e-book. E-book ada 1, 2, 3, 4. Ada yang satu gratisan, yang lainnya berbayar. Kemudian ada kelas private atau les privat. Nah, ini semuanya termasuk ke dalam produk digital. Jadi di sini saya sharing bukan apa yang saya pelajari doang, saya tapi sharing apa yang saya juga jalani sendiri. Nah, ini semuanya produk digital. Nanti tinggal tergantung teman-teman minatnya, produk digitalnya berupa apa, formatnya seperti apa, itu nanti balik ke teman-teman semua. Nanti kita akan jelaskan lebih detail. Kemudian teman-teman, ini adalah websitenya kita atau landing page atau toko digitalnya. Jadi semua produk digital yang tadi, yang ini, itu tuh bisa dilihat di website ini. Jadi ketika ada orang yang minat, mereka masuk ke website terarap-arap ID ini, mereka baca-baca, ternyata ada yang minat ebook, ada yang minatnya kelas online, ada yang minatnya private class. Nah, itulah fungsinya. Ini juga sebenarnya mungkin teman-teman sudah pelajari apa yang namanya MVV. Nah, ini juga termasuk dalam MVV, landing page atau website. Nah, nanti kita juga akan belajar seperti apa cara membuatnya. Nah, jadi penting teman-teman bukan untuk menjadi pakar dulu atau harus lulus sarjana dulu baru boleh bikin produk digital. Enggak. Sekarang pun kalian bisa. Karena faktanya saya juga belum kuliah. Tapi kalau saya bisa bikin produk digital, yang mana itu semua adalah edukasi, edukasi bahasa Arab. Yang sebelumnya juga saya bikin edukasi tentang jualan online, tentang copywriting, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ebook saya udah banyak, teman-teman. Ini, karena kita pengennya teman-teman setelah acara ini bisa membuat produk digital juga, kita akan bahas 6 poin ini. Yang pertama, menemukan masalah, membuat solusi sederhana, menguji ide, membuat versi pertama atau MVP tadi, mendapatkan feedback dan memperbaikinya, mempersiapkan portofolio atau monetisasi. Oke, kita lanjut. Lanjut ya, siap nggak? Kalau siap, ketik angka 1 di komentar, di chat. Kalau siap lanjut. Oh ya, ngomong-ngomong kamera saya mati ya, kenapa ya? Nah, baru nyala lagi. Dari tadi ternyata. Oke, kita lanjut. Nih, ingat lagi, nggak harus jadi pakar untuk membuat sebuah karya, karena sebagus-bagusnya karya, pasti ada yang tidak suka. Dan seburuk-buruknya karya, pasti ada yang terbantu. Jadi target utama kita membuat produk digital atau karya sebenarnya bukan hanya uang, tapi sebermanfaat apa untuk orang lain. Bisa nggak sih ngebantu orang lain produk kita ini? Nah, jadi walaupun buruk,
pasti ada yang terbantu, dan kalaupun produk kita bagus, pasti ada yang nggak suka. Jadi kita harus realistis, teman-teman. Nggak boleh terlalu ngegas, juga nggak terlalu ngerem. Jadi ngegas dan ngerem itu harus kita stabilkan. Nah, menemukan masalah ini maksudnya seperti apa sih? Kalau misalkan di dalam ilmu bisnis, ada namanya supply demand. Ketika ada demand, itu artinya ada peluang untuk membuat suatu bisnis. Contoh, ya, contohnya misalkan sekarang bisnis makanan yang lagi viral di mana-mana aja, ada aja. Misalnya ini deh, anggap aja kayak kopi. Nah, di mana-mana ada banyak kopi, outlet kopi. Bahkan merek-merek atau brand-brand baru muncul. Kenapa ada? Karena demand-nya ada. Semakin ke sini, semakin banyak orang yang butuh kopi atau suka minum kopi atau sekedar bikin konten karena di kafe-kafe itu tempat-tempatnya estetik. Nah, problem sama dengan demand, yaitu adalah peluang ke kita. Produk digital ini yang selalu lahir adalah dari diri kita sendiri. Kita punya masalah pasti. Sebagai teman-teman di mahasiswa di kampus, pasti kalian punya masalah terkait tugas dan lain sebagainya. Dan juga yang dialami sama teman-teman kalian di kelas. Nah, itu bisa dijadikan peluang. Problemnya, ya kan, dipikirin apa, kira-kira dicari observasi, kira-kira apa masalah teman kos, masalah teman-teman sekelas, apa yang bikin kinerja atau tugas-tugas mereka tuh jadi lebih lambat. Kemudian dicari lagi kenapa kita harus bikin produk tersebut dan sebagainya. Kenapa masalah itu timbul dan sebagainya. Sehingga kalau misalkan kita sudah menemukan masalahnya, barulah kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu kita buat produk digitalnya. Sebagai contoh saya aja ya. Saya bikin produk digital berupa e-book bahasa Arab, berupa kelas bahasa Arab. Karena apa? Karena ada masalahnya. Banyak orang yang pengen belajar bahasa Arab, tapi sudah terkendala dengan ruang dan waktu. Kalau misalkan mereka harus pergi kursus offline, atau masuk pesantren lagi, atau kuliah lagi, itu sudah tidak memungkinkan. Makanya peluang kita untuk membuat produk digital bahasa Arab tersebut. Nah, muncullah e-book, muncullah kursus online kita. Nah, seperti itu teman-teman. Ide tersebut adalah sebagai solusi bagi orang lain. Dan pikirin teman-teman, harus dipahami juga, solusi awal itu tidak perlu sempurna. Yang penting, apakah produk ini menjadi solusi yang bisa membantu orang dengan lebih mudah apa enggak? Dengan lebih cepat atau biasa aja? Atau misalkan harganya lebih kompetitif atau murah dengan yang lain atau enggak? Nah, ini harus juga dipikirkan nanti berikutnya. Bentuk solusi sederhananya untuk tahap awal yaitu teman-teman harus observasi dan riset. Mungkin bisa bikin Google Form untuk mengumpulkan masalah tadi, kemudian kira-kira solusi alternatifnya apa, nanti baru dipilah-pilah lagi kira-kira mana yang paling recommended, mana-mana kira-kira yang paling berpotensi untuk membantu. Seperti itu tadi. Nah, jadi teman-teman bikin solusinya ini produk digital nanti ada langkahnya cari masalah, kemudian bikin solusinya berupa produk digital. Setelah kita bikin tadi, itu tuh kita nggak bisa langsung pasarkan, kita nggak bisa langsung tawarkan, nggak bisa langsung jualkan. Kita harus validasi dulu. Kira-kira ide kita ini untuk produk digital yang kita akan buat nanti, bagus enggak ya? Maka kita harus uji. Gimana cara mengujinya? Jadi teman-teman nggak perlu, misalkan dapat ide nih, aku bakal bikin e-book tentang ini. Nah, itu nggak harus dibikin misalkan dari 1 halaman sampai 500 halaman atau 300 halaman. Jangan banyak-banyak dulu. Bikin perintilannya aja dulu. Bikin kayak semacam tester. Ya, tester. Biar orang nanti tahu dari produk ini kira-kira beneran cocok sama mereka, relevan sama mereka, ngebantu apa enggak, gitu loh.
Jadi jangan bikin produk itu dalam skala besar sekaligus sebelum diuji idenya. Nah, jadi dibikin idenya apa, dites dulu kira-kira bakal cocok sama target market, target segmennya, atau orang yang kita targetkan apa enggak. Seperti itu. Metode validasinya paling praktis adalah misalkan teman-teman tunjukkan sketsa produknya tadi atau testernya tadi mungkin ke 5 atau 10 orang. Pastikan kalian punya teman-teman dekat, baik itu teman kos ataupun teman mahasiswa, teman kampus. Nah, kasih dulu ke mereka, gratisan aja dulu. Bro, ini kamu kan punya masalah ini nih. Nah, aku udah bikin nih e-booknya, atau misalkan aku udah bikin template-nya. Aku kasih kamu, ini gratis. Silakan dicoba dipakai, kira-kira ngebantu apa enggak. Nah, itu cara ngetesnya kayak gitu. Kemudian kalau misalkan nanti kamu suka, kamu datang lagi ke aku atau kabarin aku. Kalau misalkan kamu suka dan ini ngebantu buat kamu, kira-kira aku bikin ini lebih lengkap, lebih banyak, ya, biar kamu lebih terbantu dan aku kasih harga misalkan range sekian, kamu mau beli apa enggak? Nah, itu caranya untuk ngetes, untuk ngecek ombak, gitu teman-temannya. Biar kita tahu, oh ternyata ide kita tuh valid, oh ternyata ide kita tuh bermanfaat buat dia, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman adalah orang yang banyak jaringannya di kampus atau mungkin sering tampil, itu juga bisa ketika presentasi dan sebagainya bisa tuh diselipin. Kalau misalkan kasih iklan aja, kasih spoiler lah teman-teman punya punya produk ini loh yang bisa ngebantu masalah mereka ini, kayak gitu. Nah, maka dari itu perlunya namanya MVP. Nah, itu tadi minimum viable product. Sebenarnya kalau bahasa bisnisnya teman-teman, kalau saya sering nyebutnya lead magnet. Lead magnet itu atau MVP itu ya gratisan tadi yang udah saya ceritakan. Jadi kayak saya misalkan saya punya kursus bahasa Arab, saya punya e-book beberapa dan ada yang satu saya gratisin. Kenapa e-booknya tersebut kita gratisin? Karena itu sebagai lead magnet. Biar orang tertarik dulu untuk datang ke tokonya kita, untuk datang ke websitenya kita. Kemudian nanti mereka baca-baca, menjalin komunikasi dengan kita, admin. Nah, nanti baru diberitahu informasi lebih lengkap kalau kita punya kelas yang lebih lebih lengkap seperti itu. Jadi bukan hanya e-book gratis ini, dan e-book gratis ini tadi membuat atau memicu psikologi kesimpulan dari orang yang baca, wah ini gratisan aja udah bagus, gimana lagi yang berbayar. Nah, itu fungsinya teman-teman. Makanya kita kasih juga e-book gratis. Dan sekarang juga kita lagi bikin kelas kelas bahasa Arab gratis 1 hari. Itu buat apa? Ya buat itu juga. Jadi nanti dari yang gratisan, mereka kepoin yang berbayar, oh ternyata cocok dan mereka beli di sana. Administrasinya di sana. Seperti itu. Dan yang namanya gratisan, ini tadi saya bilang, jangan kasih yang banyak-banyak atau jangan kasih yang gimana yang ribet-ribet, kasih aja yang simple tapi bermanfaat bagi mereka. Kelas gratis 1 hari, e-book gratis mungkin sekian halaman, yang penting itu relevan dengan mereka dan ada manfaatnya. Jadi nggak harus bikin yang banyak dan kita juga nanti repot sendiri kalau misalkan semua digratisin ya, yang bagus-bagus. Nah, beberapa contoh MVV ini sebenarnya teman-teman bisa pilih aja. MVV atau lead magnet ini bisa pilih website dengan landing page. Sebenarnya website dengan landing page ini berbeda ya teman-teman. Tapi ya umumnya website aja lah, nggak apa-apa. Website atau landing page, kemudian bisa teman-teman bikin MVV-nya itu di Notion, ya. Kemudian juga bisa grup WA, atau mungkin template spreadsheet, ya, dan lain sebagainya. Jadi nanti bisa dicoba aja. Kalian paling bisa bikin yang mana, paling cocok dengan yang seperti apa. Nah, setelah ide kita validasi, kemudian kita bikin MVV-nya atau lead magnetnya, kita minta feedbacknya ke mereka yang udah baca-baca tadi, ke mereka yang udah mengakses produk digital kita tadi. Ditanya, misalkan kemarin udah janjian nih, Mas, Mbak, gitu kan. Kemarin kan
udah aku kasih produk digitalnya ini ebook lah katakanlah. Dan kita janjian 3 hari ketemuan kan. Kemudian sekarang udah 3 hari nih. Aku pengen minta feedbacknya. Kira-kira dari ebook yang udah kamu baca, kamu terbantu dalam apanya? Kemudian kira-kira kalau misalkan mau lebih bagus lagi, lebih baik lagi, kamu mau ngasih kritik dan saran apa? Nah, dari feedback itu nanti produk digitalnya kita baru kita perbaiki dengan lebih lebih prepare lagi, dengan lebih bagus lagi. Kekurangan silakan ditutupin. Kalau misalkan ada yang baik-baik dari feedback mereka tadi, jadi pertahankan. Jadi itu penting juga teman-teman untuk mendapatkan feedback dari customer kita, dari orang yang sudah mendownload atau memakai atau dikatakanlah user. Seperti itu. Jadi jangan disepelein, harus kita validasi dan harus kita minta feedbacknya. Nah, setelah ini semua kita lakukan, yang terakhir adalah monetisasi. Monetisasi ini sebenarnya yang jauh lebih challenging dari langkah pertama sampai kelima. Karena monetisasi ini adalah strategi marketing yang sangat-sangat dinamis dan nggak pernah hatam gitu loh. Kalau teman-teman pengen menjualkan produk digital teman-teman, yaitu harus adanya marketing. Setelah laku, pengen scale up atau pengen meningkatkan penjualan, itu ya harus marketing. Seperti itu. Jadi bagian ini sebenarnya sangat challenging, sehingga harus terus belajar, harus terus evaluasi. Dan enaknya produk digital itu teman-teman, sekali kita bikin, kita nggak bikin terus. Beda dengan misalkan nih ya, kita jualan air minum, produk fisik. Kalau ini kita jual, ya kita harus produksi lagi. Ya nggak? HP misalkan, kita lagi produksi HP ya, bikin HP ya, amin gitu kan. Kita jual laku 1. Kalau kita mau jual banyak, ya kita harus bikin banyak produknya. Kita harus produksi lebih banyak. Tapi kalau produk digital, enggak. Kita tinggal bikin sekali, kita ekspor jadi PDF misalkan, ya udah salinannya itu atau kopiannya itu yang kita jual. Ada 100 orang minta hari ini, tinggal kirim aja. Kita nggak perlu bikin lagi, enaknya itu. Dan kalau misalkan ebook ini atau produk digital, ketika kita pengen untuk revisi atau memperbaiki tadi, kita juga nggak repot-repot. Ya udah, tinggal buka aja mentahannya kayak gimana, kita perbaiki di bagian apanya, nanti kita ekspor ulang. Jadi enak banget sebenarnya. Cuma tadi yang paling challenging dalam hal ini adalah monetisasi atau marketingnya. Namun setelah itu nanti teman-teman akan mendapatkan banyak sekali manfaat kalau misalkan bisa menjualkannya. Nanti bisa juga dapat portofolio, ya, kemudian juga dapat income dan sebagainya. Jadi gitu, kira-kira teman-teman sudah saya jelaskan dari 6 tadi, terkesan mudah, biasa aja, atau mudah banget untuk membuat satu produk digital. Kalian bisa kasih tahu di chat kita ya. Kan udah tahu nih langkah-langkahnya. Kira-kira kebayang nggak sih? Ternyata gampang sih bikin produk digital. Ternyata tidak semudah itu sih Mas, kayak gitu kan. Kalau belum ada yang nulis di chat berarti nggak kebayang sama sekali atau gimana nih? Nyari idenya aja. Nah ini, kita akan bahas idenya setelah ini. Jadi akan saya buka kepala kalian, mohon maaf ya. Saya akan apa namanya ya, ya bukalah wawasan kalian. Kalau produk digital itu idenya banyak banget. Nah, yang penting tadi dari langkah 1 sampai 6 teman-teman sudah nangkep ya. Sudah nangkep. Nanti mungkin bisa lebih paham atau lebih merasa mudah ketika sudah tahu ide-idenya apa aja. Baik, kalau gitu kita lanjut nih. Idenya apa aja kira-kira? Jadi banyak banget teman-temannya. Ide produk digital. Bisa bikin template tugas kuliah.
e-book skill praktis, modul belajar cepat, Notion template. Waduh, Mas, itu Notion apaan lagi, Mas? Saya baru dengar, ada yang baru dengar Notion. Ada yang baru dengar Notion? Ya, baru tahu ya, pada baru tahu ya Notion itu apa ya. Nanti kita coba skill. Kemudian bisa bikin mini kelas. Oh ya, saya kan belum tahu tadi ya. Teman-teman boleh spill dong. Ini yang join dari jurusan apa sih? Kan bukan dari IT semua ya. Kira-kira dari jurusan apa aja? Informatika, ekonomi syariah, manajemen, bahasa Arab. Ahlan wa sahlan. Ya, oke. Insya Allah. Ya, hukum, informatika kali. Oke, jadi beragam ya ternyata ya. Dan yang informatika juga ternyata nggak lebih banyak dari yang lainnya. Manajemen pendidikan Islam, Kak. Oke. Jadi sebelum saya lanjut, saya pengen validasi dulu nih. Dari istilah-istilah atau pemilihan diksi dari yang udah saya sampaikan tadi, kira-kira ketinggian nggak teman-teman? Atau banyak yang asing? Karena kan mengingat teman-teman di sini bukan dari informatika semua atau dari digital semua, takutnya nanti apa yang saya sampaikan banyak yang asing. Nah, sekalian saya intermezzo nih. Kenapa saya tanya untuk validasi seperti itu? Kalau di dalam dunia content creation, kita sebagai content creator, kita harus tahu yang namanya layer of, apa ya, lupa saya. Iya, layer of language. Nah, jadi kita harus tahu itu, harus ngerti. Sebagai content creator, pembuat konten, kita harus tahu target market kita atau target audiens kita itu siapa? Sehingga kita bisa menyesuaikan bahasa komunikasi kita. Kalau misalkan target kita adalah anggap saja mungkin anak SD sama SMP, ya kita jangan pakai istilah-istilah SMA dan kuliah, nanti mereka nggak ngerti. Jadi kita ya kalau bisa pakai bahasa becak aja, tukang becak. Kalau tukang becak ngomong kita ngerti, ya siapapun ngerti. Tapi kalau bahasa pejabat belum tentu tukang becak ngerti. Oke, kita lanjut. Itu intinya. Nah, sebelum teman-teman kita jelaskan, kita paparkan apa saja idenya, perlu masukkan dalam pikiran teman-teman semuanya, membuat produk digital itu yang penting PMS. Ini bukan untuk perempuan aja ya. Laki-laki semua di sini juga harus masukkan ini ke dalam kepalanya masing-masing. PMS. Praktis, murah, solution. Atau solutif. Semuanya buka mic-nya boleh, atau misalkan tulis di chat aja, biar afirmasi. Katakan misalkan, produk digital itu PMS. Praktis, murah, solutif. Umi-umi aja deh. Umi-umi itu apa sih? Bahasa Jawa ya umi-umi ya. Umi-umi itu ngomong aja, nggak perlu di on mic aja. Mic-nya nggak usah dinyalain. Ngomong aja. Yang penting telinga kalian dengar kalau kalian lagi bilang produk digital itu praktis, murah, solutif. Jadi nggak overthinking, harus begini, begitu, dan sebagainya. Oke, terima kasih kerjasamanya. Ide digital yang pertama, teman-teman bisa membuat yang namanya template tugas. Template tugas. Misalkan template PPT sidang. Ini siapa yang bikin? Yang bisa bikin? Ya mungkin mahasiswa senior. Bikin template PPT sidang ini ditargetkan untuk siapa? Ya mahasiswa juniornya. Yang satu jurusan mungkin. Kan? Kebayang? Kebayang ya? Kemudian, template makalah otomatis. Ini biasanya mungkin ya yang bisa
adalah yang senior, targetin untuk yang junior, mungkin seperti itu. Kemudian template proposal, skripsi, ini juga bisa dibuat. Template-nya seperti apa, biar juniornya itu ngerti gambaran bikin seperti ini. Template laporan praktikum. Nah, ini cocok buat mahasiswa yang sering dikejar deadline atau juniornya. Kebayang? Kebayang nggak untuk ide digital yang pertama? Oke, lanjut ya. Kemudian bisa membuat yang namanya e-book. E-book itu teman-teman, kalau misalkan kalian bikin tugas, diekspor dalam bentuk PDF, itu namanya e-book. Pasti udah tahu semua lah apa itu PDF ya. Ada yang belum tahu PDF itu apa? Ya, maksudnya agak kelewatan sih kalau PDF pun nggak tahu ya. Agak kelewatan kalau PDF nggak tahu. Ya, oke. Nah, itu e-book itu ya istilah lainnya aja, buku digital. E-book seperti apa? Nah, ini bisa membuat tentang topiknya adalah tips fotografi pemandangan. Ini cocoknya siapa? Mungkin ada mahasiswa yang dia pengen punya penghasilan sampingan dan dia punya kamera atau punya HP yang kameranya bagus. Buatkan ini, kasih ke dia. Walaupun dia mungkin sebelumnya belum kepikiran, kalau kalian kasih ide ini, dia jadi kepikiran loh. Misal nanti ya, ada si A mau membuat e-book seperti ini, tips fotografi pemandangan. Mau dikasih ke B. Ke B ini dia punya kamera, atau HP-nya iPhone kameranya bagus, tapi nggak dimanfaatin. Dan si B ini dia lagi cari penghasilan sampingan di luar jam kuliah. Dia nggak pikiran, aku mau bikin apa ya, atau mau kerja apa ya. Mau kerja mungkin dia banyak pertimbangan. Nah, kalian kasih ide, kamu bisa lo bikin apa namanya konten fotografi yang sebagainya, ya. Misalkan lagi di jalan, motoin burung-burung atau motoin apa. Nah, kalian kasih ide ini. Ini juga bisa mungkin kalian elaborasikan nanti seperti apa. Jadi kalian kasih idenya, dia nangkep, kalian kasih MVP-nya, minta feedback-nya, kemudian perbaiki dan sempurnakan, baru jual ke dia. Ini aku udah bikin versi lengkapnya, coba kamu lihat dulu sekilas, kalau oke, nanti ya harganya sekian. Nah, seperti itu. Kemudian, ebook apa lagi? Bikin desain Canva high value. Maksudnya apa? Jadi kalian bikin ebook, tutorial, membuat desain pakai Canva, tapi yang bagus gitu loh, yang ada nilainya. Entah kan misalkan untuk poster, atau misalkan untuk cover buku, dan lain sebagainya. Bikin tutorialnya di ebook, gitu. Kebayang ya? Kemudian, ebook apa lagi? Cara belajar efektif biar nggak stres. Mungkin banyak tuh mahasiswa yang gampang stres karena belajarnya berantakan. Nah, kalian bikin e-booknya. Berhubung kalian adalah senior dan nilainya bagus terus, ya kalian bisa tuh sharing tentang itu. Kebayang ya dari sini ya. Nah, kira-kira dari apa yang sudah saya sampaikan terkait e-book ini, kalian udah kebayang mau bikin e-book tentang apa? Kira-kira boleh tulis chat. Belum kepikiran? Atau lagi ngetik? Oke, lagi ngetik kayaknya ya. Belum Kak? Oke, belum ada. Aku pengen bikin preset Lightroom. Bagus tuh. Iya tuh.
ini boleh digaskan ini preset Lightroom. Karena kan sekarang sebelum makan foto, sebelum jalan-jalan foto, sebelum ngapain aja foto. Nah, kalau orang diracunin dengan preset Lightroom, kayaknya bakal laku keras nih. Soalnya kan banyak orang yang suka foto ya. Apalagi kan mungkin teman-teman cewek yang kalau lagi makan di warung bareng atau misalkan di kulineran itu pasti bukan doa dulu sebelum makan, tapi foto dulu sebelum makan. Nah, dikasih preset Lightroom. Itu targetnya. E-book ini nggak hanya menulis saja kah, bisa fotografi. Bebas. Bebas. E-book itu bebas. Jadi misalkan isinya foto semua boleh. Judul e-booknya apa? 1001 cara foto angle terbaik. Nah, bisa. Misalkan lagi mau tuh kereta api, dikasih judul foto estetik kereta api di sore hari. Nah, bisa aja konten tentang fotografi. Bisa. Tutorial belajar ngoding. Waduh, ini mahal nih, ilmu mahal nih. Ini juga boleh banget nih. Nah, nih buka buat tutorial ngoding. Bagus teman-teman, mantap. Mungkin yang lainnya lagi mikir nih, yang belum ngasih idenya, lagi mikir lagi dipikirin apa kira-kira. Kita lanjut. Cheat sheet ya. Ini kurang lebih kayak template-template gitu teman-teman. Ini cocok buat apa? Mahasiswa ketika menjelang UTS atau UAS. Ustadz Abdul Somad. Nih, bisa cheat sheet tentang statistik, cheat sheet akuntansi, cheat sheet fisika dasar, cheat sheet pranikah, nggak ada yang ya. Itu nanti dulu, kuliah dulu yang bener teman-teman, baru nikah. Aman ya? Lanjut. Notion. Notion ini sebenarnya apa ya? Teman-teman nanti bisa YouTube aja ya. Lihat YouTube Notion tuh kayak gimana sih? Karena misalkan kalau misalkan kita bedah atau saya demoin sekarang juga sayang waktunya. Kita bisa bahas yang lainnya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri aja tentang Notion ini apa. Seperti itu. Jadi banyak banget template-template Notion yang nanti teman-teman bisa gunakan untuk produktivitas dan lain sebagainya. Untuk kerja kelompok juga bisa, macam-macam. Nah, teman-teman bisa bikin template-nya. Template. Ini cocoknya untuk siapa? Mahasiswa yang suka tool digital. Apalagi yang udah tahu Notion. Ya kan? Yang udah tahu Notion pun kadang masih belum ngerti cara pakainya. Kalian bikin template-nya. Template apa contohnya? Template manajemen jadwal kuliah. Jadwal kuliah mungkin banyak, ya, ribet, ataupun gara-gara ini orang jadi suka lupa apa jadwal hari ini atau besok. Nah, kalian bikin template-nya, ini bisa dijual. Ketika ada orang bayar ke kalian, kalian tinggal share link Notion-nya aja. Gitu. Jadi ini bentuknya bukan PDF, teman-teman. Bentuknya link Notion. Jadi ketika kalian bikin template-nya, kalian share linknya ke mereka kalau mereka udah bayar. Kemudian mereka klik link tersebut biar bisa pakai template-nya. Dengan catatan mereka juga udah login di Notion-nya mereka sendiri. Kayak gitu. Ya, aku tertarik Notion tapi nggak tahu caranya. Nah ini, ayo yang tahu caranya cepet bikin produk digitalnya kasih ke Kak Nadif ini. Ini targetnya satu orang udah ada di depan mata. Iya. Ayo peluang, problem peluang loh. Problem peluang. Jangan sampai problem dilewatin begitu aja, ditangkap. Kemudian template apa lagi di Notion? Template jurnal skripsi, template organisir tugas dan deadline. Bisa juga misalkan teman-teman yang suka masak, ya, ditargetin untuk anak-anak kos yang suka masak, bikin template resep. Ya, nggak juga sih. Ini cocoknya lebih ke PDF tadi ya, ke ebook ya, bukan ke Notion. Gitu.
Jadi intinya adalah ini gambaran-gambaran kecil yang nanti bisa kalian pikirkan lagi kira-kira ide apa lagi yang bisa dimunculkan dari jenis-jenis ataupun macam-macam produk digital ini. Kebayang ya Notion-nya? Ayo setelah ini nanti siapa yang mau langsung nonton YouTube ataupun cari tahu apa itu Notion? Ayo, ketik saya deh di komentar. Ketik saya cantik, saya ganteng gitu. Notion. Walaupun mungkin nanti pada akhirnya kalian nggak langsung pakai Notion ini, yang penting kalian tahu dulu. Jangan skeptis teman-teman. Ada hal baru pelajari. Ya, ada hal baru pelajari. Selama itu nggak haram. Notion apa sih? Cari tahu. Kalau udah tahu, dicoba. Ternyata nggak cocok, jangan masalah. Yang penting kita tahu sendiri gitu loh. Kak, kalau menjual APK premium itu termasuk produk digital. APK itu aplikasi ya? Iya, aplikasi itu kan produk digital. Ya, Spotify, YouTube, Instagram, apalagi GoFood, Shopee, sebut aja brand semuanya. Nggak ada yang masuk juga ya kan? Itu semua produk digital, teman-teman. Produk digital. Oh, ini ada ahlinya produk digital. Nah, sungkem ya kalau ada yang ahli ya. Kita di sini ya. Langsung cari. Oke, kita lanjut teman-teman. Mini class. Mini class itu sama dengan webinar, ya, seminar online, kelas mini atau misalkan kelas online tapi 2 hari atau 2 kali pertemuan, namanya mini class. Bisa yang modelnya kayak live teaching, kayak kita gini kan live teaching namanya. Bisa juga recorded, ya kayak kayak ternahun-nahun dan terkanam-kanam di Arab Academy itu record. Jadi mereka bisa nonton kapanpun, belajar kapanpun, diakses kapanpun. Jadi direkam dulu, diupload dulu modulnya, nanti bisa dibuka sama member atau user kapanpun mereka mau. Mini class ini kalian contohnya kalau misalkan mahasiswa bisa bikin mini class terkait cara membuat CV profesional. Itu. Kan banyak sekarang fresh graduate itu CV-nya acak-adul. Jangan salah, dari CV itu bisa jadi menentukan kalian diterima kerja apa enggak loh. Saya sebagai yang punya lembaga kan sudah mempunyai banyak tim. Nah, kita kan lihat tuh CV-nya mereka masing-masing. Ada loh beberapa yang saya langsung tolak ketika saya lihat CV-nya aja. Nah, jadi kalian pelajari gimana cara bikin CV profesional. Kalian bikin mini kelasnya, Zoom kayak gini, ataupun direkam dulu nggak apa-apa. Tawarin ke orang-orang mahasiswa yang bentar lagi mau lulus. Kemudian mini kelas tentang apa? Strategi dapat magang tanpa relasi. Kemudian public speaking untuk mahasiswa. Intinya ilmu apapun yang dibutuhkan sama mahasiswa dan kalian bisa, kalian buat produk digitalnya. Ingat garis besarnya atau di garis bawahi, bisa. Nggak harus pakar. Bisa ini bisa dilatih. Ya kalian belajar dulu. Cari sumber-sumber ini, itu, dan sebagainya. Kalian rangkum, kemudian sampaikan dengan cara kalian masing-masing. Nggak harus pakar. Selama itu bukan ilmu kedokteran, ilmu-ilmu yang butuh sertifikasi, nggak harus takut gitu ya teman-teman. Kebayang? Bayang. Kita lanjut, contohnya lain. Desain grafis. Siapa di sini yang anaknya visual banget? Grafis banget. Nah, ini juga bisa jadi ide. Gitulah. Contohnya apa? Bikin template desain grafis Twibbon. Gitu. Kemudian sertifikat, poster event, banner webinar, Instagram. Bang, sekarang kan udah ada AI, ngapain? Ada yang tanya gitu, ada yang bikin ini. Iya benar ada AI. Tapi terkadang
hasil desain yang dikeluarkan atau diciptakan sama AI itu kayak banyak ngaconya teman-teman. Atau mungkin pun bagus tapi nggak sesuai sama selera visual kita. Nah, kalian bisa bikin ini peluangnya. Membuat template desain grafis. Bayang ya. Saya pernah buat Kak, Ahmad Muiz ya. Buat apa Kak? Buat apa dulu nih? Buat desain grafis. Oke. Nah ini, udah kita singgung AI tadi. Kalau misalkan teman-teman oke lah lebih pilih pilih AI. Nah, kalian bisa bikin produk digital kumpulan prompt AI. Prompt untuk merangkum jurnal, kemudian prompt untuk buat PPT otomatis, prompt akademis, prompt riset skripsi. Bisa banget ya, bisa banget. Ini targetnya banyak. Targetnya ke berbagai kalangan mahasiswa bisa banget. Nah, dari semua ide digital yang udah saya paparkan ini, mana sih yang paling pengen kalian garap, yang pengen kalian pilih untuk jadikan sebuah produk digital? Nah, ini ada satu lagi, audio note atau audiobook. Ringkasan buku teori, ringkasan mata kuliah, motivasi anti mager mahasiswa. Gitu. Ada juga checklist productivity. Ini bisa juga. Boleh tulis di kolom komentar, di chat. Buat sertifikat sama Clibon. Oke. Tapi ini nggak bisa dijual setiap hari ya kalau ini berarti kan. Karena ada event-event tertentu kan. Ada momen-momen tertentu. Misalkan Clibon apa? Clibon apa kayak misalkan hari santri deh. Clibon hari santri kan cuma setahun sekali. Digital planner di Notion. Bagus tuh. Digital planner. Ayo yang lainnya. Kira-kira udah kebayang mau ngegarap produk digital apa? E-book cuma nggak tahu strategi penyusunannya. Oke, nanti kita bahas. Ini bisa disimpan untuk Q&A nanti. Template tugas kuliah sama template desain grafis. Gitu, bagus. Cuma nggak tahu mulainya kak. Loh, katanya udah pernah bikin. Oh, yang pengen digarap ya ya ya. Cuma nggak tahu mulainya. Mulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Potong talinya pakai gunting. Set. Tugas-tugas kuliah. Oke, nanti teman-teman yang punya pertanyaan kayak gini, kita bisa diskusikan di sesi ini ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah alat-alat atau tools yang saya rekomendasikan untuk dipakai membuat sebuah produk digital. Pertama, ada yang paling umum banget dan ini bisa dibilang king-nya tools, raja dari rajanya tools. Karena saya hampir semua produk digital saya pakai, saya gunakan yang namanya Canva ini. Ada yang nggak tahu Canva? Jangan sampai nggak ada yang nggak tahu nih. Masa ya nggak ada yang tahu sih? Ada yang nggak tahu Canva? Yang tahu bilang tahu, yang nggak bilang nggak. Nggak mungkin nggak tahu. Iya, nggak mungkin. Nggak tahu maksudnya tinggalnya di hutan kali ya bang. Oke, tahu yang mayoritasnya. Canva. Bisa bikin apa aja sih di Canva? Semuanya bisa sih. Semuanya bisa, apalagi yang pro. Bisa bikin ebook. Saya bikin ebook semuanya pakai Canva. Ada juga sih yang pakai, enggak sih, semuanya pakai Canva kayaknya. Ada hampir 10 ebook yang saya bikin semuanya pakai Canva. Kemudian template grafis juga bisa pakai Canva. Katalog digital bisa, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ngedit video, bikin gambar, desain AI juga bisa di Canva. Bikin
PowerPoint ini saya juga di Canva, ya. Bikin kebahagiaan yang nggak bisa di Canva ya. Selain itu bisa, teman-teman. Kemudian kedua, bisa pakai CapCut, VN, atau DaVinci Resolve. Yang paling umum dan paling simple, mudah digunakan adalah CapCut. Ini bikin apa? Membuat mini kelas, e-course yang sifatnya video. Gitu ya. Pokoknya video. Bahkan sekarang juga kita bisa bikin video AI dari CapCut. Tinggal kasih promptnya apa, nanti jadi. Bisa banget. Tapi yang pro, ya kalau nggak mau yang pro ya yang gratisan aja. Berarti terbatas. Alhamdulillah saya Canva, CapCut semuanya pro teman-teman. Gitu ya. Ya karena emang kerjanya di situ. Dan kabar gembiranya teman-teman akan mau pro bisa loh apa gotong royong. Maksudnya bisa bisa tim gitu loh. Canva kayaknya 5 orang atau berapa saya lupa juga kan udah lama nggak gituan. Selama ini sendiri aja, CapCut juga sendiri. Nanti bisa cari infonya atau misalkan dari sini nanti mau diskusi, ayo siapa yang mau Canva barengan yang pro, CapCut yang pro barengan siapa, patungan, ya gitu bisa. Kemudian OBS. Ada yang tahu OBS? Ada yang nggak tahu? OBS itu tuh adalah software atau aplikasi untuk merekam layar, untuk live streaming, gitu-gitu ya. OBS. Yang dipakai sama Mbak Im Wong kalau live streaming, sama Willy Salim, sama ya orang-orang yang live di TikTok itu banyak yang pakai OBS. Di YouTube juga kalau live gaming itu pakai OBS juga. Kemudian ada yang namanya Office sama WPS. Ini tahu lah, Office-nya Microsoft lah, Excel. Excel apa Excel? Microsoft Excel, Microsoft Word. Ya ada juga namanya Library, ada juga UPS. Ini membuat suatu e-book atau template akuntansi dan lain sebagainya bisa banget pakai ini. Kemudian Google Group. Google Group ini kayak apa? Kayak spreadsheet, kayak Google Dokumen, Google Form, dan lain sebagainya. Kemudian GPT, Gemini, Copilot ini AI. Ya, AI. Jadi ini tools-toolsnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan mungkin teman-teman tahu lebih banyak lagi ya silakan mau pakai apa aja. Ini rekomendasi dari saya aja dan yang paling umum dipakai. Jadi kalau udah tahu alatnya apa, idenya apa, tidak ada alasan untuk tidak membuat produk digital kan gitu. Ya, baik. Untuk platformnya sendiri, jadi kita udah punya ide, udah tahu alatnya, dan udah jadi produk digitalnya. Sekarang saya spill sedikit aja secara kasarannya untuk marketingnya. Kalau teman-teman targetnya cuma mahasiswa sekelas atau orang-orang di sekitar aja kan ya nggak perlu. Tapi kalau teman-teman mau ekspansi nanti untuk meningkatkan penjualan ke orang awam, pastikan produknya ini juga cocok sama orang awam. Nah, kalian butuh yang namanya platform. Kalian butuh yang namanya wadah. Toko digital kalian itu apa? Kalau saya pribadi, saya menggunakan yang namanya Mayar. Gitu. Mayar. Jadi di Mayar ini, kalau teman-teman punya produk digital, kalian tinggal taruh di sini file PDF-nya apa, nanti dibikin description seperti apa, langsung dipublikasikan atau dipublish, dibikin harganya berapa, linknya itu, link checkout payment atau link produknya, kalian share ke target kalian siapa. Nanti mereka belinya dari sana, langsung download filenya. Bisa bikin kelas online juga, bisa bikin produk, bisa jual produk fisik juga, bisa buat membership, bootcamp, software, webinar, event, galang dana, dan lain sebagainya. By the way, platform-platform yang saya spill di sini nantinya, ini tidak di-endorse ya, jadi saya nggak ada kerjasama. Ini pure rekomendasi dari saya, dan yang saya pakai sendiri. Jadi saya tahu kalau ini cocok buat teman-teman pakai, dan semua ini gratis. Beneran gratis, cuma nanti ketika misalkan kalian mau narik uang,
Misalkan nanti kalian udah berhasil menjualkan ebook 100 file atau 100 pieces atau 100 kopian, harganya masing-masing ebook 50.000, 50 dikasih 100 berarti 5 juta. Nah, ketika kalian narik 5 juta tadi, nanti ada persenan untuk biaya adminnya. Jadi itu aja. Itu aja ya. Gratis. Ini untuk mayar. Kemudian bisa juga pakai Linkit. Pakai Linkit seperti yang udah dipakai sama Kak siapa tadi ya? Kak Raka kalau nggak salah. Ya, Kak Raka udah pakai Linkit tadi kalau nggak salah. Nah, bisa juga pakai Linkit. Kalian bisa jual macam-macam di sini. Bisa affiliate juga. Ya, produknya orang dijualin. Jadi misalkan nanti kalian satu grup ini semuanya udah punya produk digital. Nah, satu sama lain itu bisa mengafiliasikan produknya ke orang. Misalkan ada A, B, C. Si A bikin produk, si B bikin produk, si C bikin produk, semuanya pakai Linkit. Ya udah, si A ngejualin produknya C bisa, si B ngejualin produknya si C bisa, si C bisa ngejualin produk A dan sebagainya. Gitu. Aman ya. Kemudian bisa juga pakai Scarlett. Ini Scarlett. Nah, jadi itu teman-teman. Dari ketiga tadi sebenarnya yang paling saya rekomendasikan adalah Mayar. Tapi kalau mau lebih simpel, Linkit. Gitu. Jadi ini adalah platform-platformnya. Mas, boleh dong jelasin lebih detail. Teman-teman cari di YouTube. Ini ada semua penjelasannya di YouTube jelas banget. Si Mayar ini dia memang bikin penjelasannya itu terstruktur, tiap-tiap fiturnya itu dijelasin sama dia. Jadi kalian tinggal lihat di sana aja. Linkit juga udah banyak yang bahas. Daripada waktu kita habis di sini mungkin ngebahas ini, ya kita bisa bahas yang lainnya. Nah, sekalian juga. Nah, jadi kita udah bahas semuanya nih, ya kan? Tahapan buat produk digital apa, idenya juga udah kita kasih, toolsnya juga udah kita jelasin, kemudian platformnya udah ngerti di mana dan sebagainya. Sekarang yang kita harapkan adalah yang sudah kita janjikan tadi di awal, teman-teman setelah ini harus udah punya ide dan rancangan produk digital apa yang akan dibuat. Seperti itu. Ini sudah saya buatkan worksheet-nya untuk mempermudah teman-teman apa namanya ya, mengerucutkan ide teman-teman yang udah banyak, kemudian menguatkan idenya, rancangan seperti apa. Jadi ini untuk membantu. Setelah ini nanti diisi, yang paling penting adalah take action atau memulai aksinya. Jadi nggak harus sempurna, dimulai dulu. Nah ini berkaitan dengan ini Kak Pinda Rahma, mau Q&A dulu atau kita mau praktek misi workshop ini dulu? Oke Kak, mungkin praktek dulu kali ya biar teman-teman agak panas gitu, agak nyantol gitu. Oke, baik. Kita coba isi ini dulu ya. Jadi teman-teman semuanya harus misi ini nih. Ada 350 orang. Nah, 350 orang semuanya pegang kertas atau kalian tulis di mana kayak terserah. Yang penting ini dibuat. Jadi sebelum teman-teman isi, mungkin bisa saya jelaskan sedikit aja. Ada beberapa mungkin yang belum mengerti. Membangun produk digital pertamamu mulai malam ini. Gitu. Bagian pertama yang harus ditemukan adalah masalah apa yang teman-teman lihat di sekitar. Siapa? Mulai dari diri kalian sendiri dulu aja deh. Kalian punya masalah apa? Kemudian lihat teman satu kos, teman satu kelas. Tulis ada 3, ya. Masalahnya apa? Seperti itu. Kemudian kenapa masalah itu terjadi?
juga ditulis. Sebagai contoh misalkan ya, kalau masalah apa yang kita lihat di sekitar itu sebagai mahasiswa, biasanya mungkin mahasiswa itu bingung dan kesulitan menyusun tugas kuliah seperti PPT presentasi, ya kan? Atau makalah, atau proposal karena tidak punya template yang rapi dan profesional. Nah, itu masalahnya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, kenapa masalah penting ini untuk diselesaikan? Karena tugas-tugas tersebut menentukan nilai dan sering dikejar deadline. Jadi butuh banget yang namanya template. Jangankan membuat template yang bagus ataupun tampilan yang bagus, sama isi kontennya aja kadang suka keder, suka pusing, suka bingung. Makanya ini penting banget untuk diselesaikan. Kemudian dilihat lagi siapa yang paling merasakan masalah ini. Spesifik. Mungkin misalkan ya mahasiswa semester sekian atau misalkan mahasiswa yang ngekos gini 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 gini. Siapa? Itu dipikirkan, kan? Bayang ya. Kemudian bagian dua merumuskan solusinya. Solusi paling sederhana yang bisa kamu buat tuh apa? Dari yang tadi, dari masalah mereka itu, apakah eh, bisa membuat dia lebih mudah membuat presentasi template-nya, atau misalkan membuat lebih efektif dalam pengerjaan tugas, ya, dan sebagainya. Bagaimana solusi ini membantu pengguna? Kalau misalkan e-book contohnya ya, mereka membaca, dapat insight, dapat teori, mereka praktekin sendiri. Kalau template ya mereka langsung pakai template-nya, kayak gitu. Dan divalidasi idenya. Setelah ada ide, dibuat, ya, divalidasi ke beberapa orang. Aku punya ide mau bikin produk gini gini gini, mau dikirim ke siapa dulu atau mau ditunjukin ke siapa dulu, tulis 5 orang. Misalkan si Ana, si Ani, si Budi, ya, si Dede, si Rudi. Nah, ada 5 orang. Kemudian pertanyaan validasi dan ruang jawaban. Ini juga bisa disertakan. Misalkan ngasih itu sekaligus tanya, kira-kira apa yang membuat kamu paling terbantu, apa yang masih bikin bingung. Ini tadi yang harus kita lakukan sebelum menjual produk digital, membuat produk digital yang final. Setelah itu MVP. Mau berupa apa MVP-nya kalian? Apakah landing page atau website tadi, Notion, dan sebagainya. Kalau mungkin lebih mudah adalah grup WA juga bisa. Jadi kalian kumpulin orang-orang yang memiliki masalah yang sama, bikin grup WA-nya. Nah, nanti kalau misalkan udah jadi MVP-nya, bisa di-share ke sana. Setelah itu minta feedback ke mereka. Dan output akhirnya adalah ya udah dijual produk digitalnya ketika udah jadi udah final. Mungkin kita kasih waktu 10 menit ya buat teman-teman mengisi ini semua. Setelah itu nanti mungkin bisa dibacakan satu persatu atau beberapa yang udah selesai. Silakan. Yang lagi nulis atau ngisi worksheet-nya boleh ketik di chat OTW Kak gitu. Biar kita nggak ngerasa di ghosting teman-teman. Nungguin ternyata nggak ada yang ngisi kan, sakit tak berdarah ya.
Ada yang sudah? Oke, ada yang ingin ngisi mana? Ini saya kasih linknya aja ya. Tidak saya cari di mana. Diisi semua. Sebisanya dulu nggak apa-apa. Sengertinya dulu nggak apa-apa. Aku udah nih Kak. Gimana? Kak Nadif udah? Sudah. Oke, boleh dibacakan. Eh, untuk bagian pertama itu masalah apa yang kamu lihat di sekitar. Itu kalau saya banyaknya banyak yang kurang paham di teman-teman saya itu tentang bagaimana cara ngoding buat pemula sampai mahir. Kayak urutannya. Kemudian yang kedua, kenapa masalah itu terjadi? Eh,
Itu masalah itu jadi masalah yang dipilih biar teman-teman tahu cara belajar ngoding yang urut dan mudah. Yang kedua, biar orang yang nggak suka ngoding itu biar bisa ngoding dan tahu bagaimana ngoding itu mudah, nggak susah. Yang ketiga, siapa yang paling merasakan masalah ini? Eh, Lingkungan teman-teman saya, Kak, teman-teman prodi. Kemudian bagian kedua, solusi yang paling sederhana yang bisa kamu buat, yakni membuat ebook tata cara mulai dari awal, bagaimana mengoding buat pemula gitu. Kemudian yang kelima, bagaimana solusi ini membantu pengguna dengan menerapkan tata cara ini, maka seorang itu akan tahu kalau ngoding itu nggak susah. Untuk siapa 5 orang pertama yang akan kamu tanya, ini ada teman-teman saya yang namanya Raka, Arjuna, Haris, Kiki, Andi yang nantinya akan saya coba tawarkan ke mereka produk saya. Kemudian untuk bentuk MVP apa yang akan kamu buat itu nantinya saya akan membuat ebook tata cara ngoding buat pemula, baik itu front end maupun back end. Itu aja sih Kak yang udah aku jawab. Yang lainnya belum. Oke. Iya betul. Bagian MVP dan selanjutnya itu kan nanti ya setelah ide dan testernya udah ada. Oh ya. Yang lain ada lagi? Ada yang lagi OTW? OTW bikin? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti ya gimana Kak Vinda? Sebentar Kak, lagi ngeblank. Oke, kita tunggu berarti ya. Mungkin buat tanya jawabnya mungkin bisa kita tunggu sampai 8.30 ya. 8.30 boleh. Gimana Kak Vinda? Suaranya kecil. Iya, mungkin ini Kak, bisa kita tunggu sampai 8.30. Baik, baik. Ini kira-kira teman-teman masih ada yang ngerjain atau gimana teman-teman? Iya Kak, mereka masih ngerjain ya Kak? Halo, apa suara saya terdengar? Iya. Iya, teman-teman ini lagi ngerjain ya Kak? Atau lagi apa teman-teman? Masih stay kan ya? Iya, nggak tahu. Lewat aja katanya. Oke, mungkin boleh Kak, boleh lanjut aja Kak.
Saya mau kasih, mungkin sebelum Q&A saya mau kasih sedikit gambaran apa ya? Wawasan tambahan. Wawasan tambahan. Teman-teman juga boleh mulai tahu dari sekarang ada yang namanya value ladder. Value ladder. Kalau kita membuat suatu produk digital, pahami juga yang namanya value ladder biar apa? Biar produk yang kita jualkan dari yang paling murah sampai yang paling mahal nanti laku semuanya. Ataupun produk utama kita nanti bisa laku laris sesuai yang kita harapkan. Sesimpel value ladder itu adalah kita membuat produk yang gratis, naik satu tangga berbayar murah, naik lagi yang berbayar sedang, naik lagi yang paling mahal. Nah, produk digital yang paling mahal inilah yang kita sebut dengan core product atau produk utama kita. Gitu. Sedangkan yang gratisan ini, yang tadi udah saya singgung namanya lead magnet. Kita coba bahas, kita sesuaikan dengan yang ada di Terarap-Arap Academy. Udah tampil ya. Nah, Terarap-Arap ID, website ini, itu namanya MVP tadi. Ketika ada orang tipe minat dengan bahasa Arab, mereka baca di sini. Apa sih Terarap-Arap Academy? Oh, ternyata goalnya ini, tujuannya ini, visi misinya ini. Kalau aku mau gabung bisa dari apa aja atau dari mana aja. Nah, ternyata ada kelas gratis sama ebook gratis. Ebook gratis sama kelas gratis ini tadi yang udah saya sebut sebagai lead magnet. Kenapa ini ada? Biar mereka beli produk utama kita. Jadi ini sebagai pancingan aja kelas gratisnya ini. Biar mereka beli produk yang ada harganya, yang harganya lebih mahal, yang harganya paling mahal. Gitu. Ini namanya lead magnet untuk produk tangga pertama tadi. Kemudian, nah ini ada kursus ternahu-nahu dan kursus online terkalam-kalam. Ini masuk ke tangga berikutnya. Ya, tangga berikutnya. Produk digital yang harganya lebih mahal. Kenapa kita kasih ebook gratis? Biar mereka minat dulu sama kita. Biar mereka jatuh cinta dulu sama kita, kemudian nanti mereka daftar di kursus online ternahu-nahu atau terkalam-kalam ini. Nah, ini ebook tadi yang harganya ada harganya tapi murah. Gitu. Nah, kemudian ini private class atau private group yang paling mahal di tangga paling atas. Jadi value ladder ini untuk mentreatment customer kita dari yang bukan siapa-siapa, kemudian mereka jadi customer kita walaupun gratisan, dari gratisan beli produk yang ada harganya, kemudian beli yang lebih mahal, kemudian beli yang paling mahal. Ada kalanya perilaku mereka itu enggak naik satu tangga. Ada juga dari yang gratisan langsung ke yang paling mahal itu ada. Dari yang gratisan ada yang harga sedang itu ada. Jadi itu value ladder, treatment yang kita buat supaya produk digital kita itu bisa laku semua ataupun produk yang paling mahal yang kita targetkan itu bisa terjual. Makanya nanti teman-teman saya saranin kalau udah mulai bikin produk digital itu jangan cuma bikin satu aja. Jadi bikin bertangga-tangga tadi. Mulai dari yang gratisan apa, yang berbayar sedikit apa, yang paling mahal apa. Sebagai contoh misalkan tadi kayak Kak Nadif mau bikin ebook coding. Lebih tepatnya perencanaannya adalah bikin ebook gratisan tentang coding, bikin mini kelas tentang coding yang ada harganya terlalu murah,
Kemudian bikin lagi kelas online yang harganya mahal tentang coding. Gitu. Ibaratnya gini. Jadi e-booknya tadi kulitnya aja yang berbayar, yang di tengah ini kayak baru dapat dagingnya tipis-tipis. Nah, yang paling mahal daging sebiji-bijinya dikasih semua. Paham ya gambarannya ya? Itu gambarannya untuk kedepannya kalau teman-teman mau serius di produk digital. Tapi untuk malam ini tujuannya adalah yang penting teman-teman mulai bikin produk digital dulu. Yang penting punya dulu. Yang penting ada karyanya dulu. Yang penting kalian berhasil untuk mengendalikan rasa takut kalian untuk menumbangkan tembok keraguan yang ada di depan kalian. Ya, yang penting berani bikin dulu. Yang penting mau berkarya dulu. Nggak peduli sebagus apa atau nggak peduli sejelek apa. Sebagus-bagusnya produk atau karya yang kita bikin pasti ada yang nggak suka. Seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya produk atau karya yang kita bikin pasti ada yang terbantu. Jadi itu kuncinya. Dan kebetulan banget nanti kalau misalkan kalian bikin produk digital, itu kalian bisa ikutkan di Digitrade, DigiCreate. Nah, susah banget ya. Kalian bisa ikutkan produk digital kalian di perlombaan DigiCreate ya, yang diadakan sama teman-teman panitia. Nah, nanti kalau misalkan bagus produk digitalnya, kalian dapat manfaat dari sana. Minimal dapat portofolio dan lain sebagainya. Nanti mungkin bisa dijelasin sama Kak Vinda lebih lanjutnya seperti apa. Nah, sekarang kita mau Q&A. Teman-teman boleh tanya terkait produk digital atau apapun yang pengen kalian kepoin. Nggak ada kayaknya. Ada nggak Kak Vinda? Gimana Kak Vinda? Mau di Gimana? Maaf Kak, gimana di sini agak ini ya internetnya putus-putus. Boleh diulangin Kak? putus-putus. Iya, di sini iya. Gimana? Mungkin Ada yang wifi tanya saya. gimana? Mekanisme pertanyaannya mereka raise hand atau ngechat atau gimana? Pertanyaan terkait seputar materi ini ya Kak? Iya, apa aja boleh. Boleh, bebas teman-teman bisa raise hand atau gimana? Teman-teman yang mau nanya mungkin bisa langsung boleh open mic atau bisa juga tanya di kolom chat ya mungkin. Itu kayaknya ada yang tanya di chat Kak Winda gimana? Oke, ada yang tanya ya. eh, Apa sikap kakak saat bertemu dengan kompetitor yang setara? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Soleh, silahkan. Sikap ATM, amati, tiru, modifikasi, pelajari. Karena kompetitor itu sejatinya ya teman kita, teman mengedukasi pasar, teman meningkatkan
metode dan sebagainya. Jadi kalau misalkan ada kompetitor yang setara, apalagi dia di atas kita, ATM. Bila perlu misalkan memang sempurna banget menurut kita, ya udah ATP. Amati, tiru, plek ketiplek. Contek aja. Apa yang mereka bikin, contek. Apa yang mereka kerjain, contek. Jadi kita harus ini sih, harus mau belajar, harus pinter ngulik, dan harus mau merendahkan diri. Jangan merasa sombong, merasa star syndrome, merasa udah cukup. Kompetitor ada yang lebih keren. Lihat apa yang bagus dari mereka, ambil. Yang buruk nggak usah diambil. Gitu. Kira-kira menjawab ya, Kak Nabil. Iya Kak, menjawab Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ini pertanyaannya seputar mindset tadi. Pertanyaannya Kak Nabil. Mungkin ada lagi yang mau bertanya terkait mindset, teknis juga boleh. Apa lagi? Curhat juga boleh deh. Apa? Kalau nggak ada ya gimana Kak Tinda? Kalau nggak ada lagi. Ya, yuk teman-teman yang barangkali mau nanya, ini kesempatan buat kalian loh. Kapan lagi bisa tanya-tanya jawab kayak gini ya. Mungkin seputar konten kreator, mungkin curhat ya kayak tadi. Boleh banget, silahkan teman-teman. Mungkin yang malu buat on mic bisa chat. Gimana teman-teman? Masih ada yang mau tanya? Kayaknya udah paham semua Kak. Oke, berarti udah cukup ya. Alhamdulillah. Aku mau tanya Kak, Silakan Kak Nadi. kenalkan nama saya Nadif dari informatika. Mau nanya Kak, apa namanya? Waktu Kakak buat produk digital itu dari awal sampai sekarang ini itu kesalahan-kesalahan apa yang biasanya itu sering dilakukan gitu Pak? Biar kita itu menghindari kesalahan tersebut gitu. Kan Kakak udah lama bermain di produk digital ini sih. Begitu, terima kasih. Kesalahan. Kesalahan ya ada sih. Maksudnya produk digital itu kan udah saya sampaikan tadi, kalau misalkan kelebihannya adalah bisa direvisi kapan aja. Enggak produksi terus-menerus. Jadi ketika kita menemukan kecacatan atau apa yang perlu diimprove dari produk digital yang udah kita bikin, ya udah mentahannya tinggal kita edit aja. Habis itu kita republish. Sesimpel itu. Terkadang kekurangan tersebut bisa kita dapat dari diri kita sendiri ketika, oh kayaknya ini lebih bagusnya kayak gini deh. Baik itu ebook atau kelas online dan sebagainya. Atau mungkin dari orang lain ada yang berkomentar. Iya juga. Nah itu kita revisi. Kalau ebook ya tinggal mentahannya diedit. Kalau misalkan kelas online, ya tinggal kita otak-atik aja yang kurangnya di mana, yang butuh ditambahin apa. Nah untuk kelas online saya tuh kayak ternahu-nahu dan terkalam-kalam itu udah bolak-balik revisi. Dari awal dulu modulnya nggak sebanyak itu dan sekarang sudah banyak. Bebas aja bisa, ya tinggal ditambah aja mana yang kurang, tinggal diperbaiki mana yang jelek. Nah, jadi produk digital ini memang peluang yang sangat-sangat gurih dan tidak alasan untuk tidak membuat sih sebenarnya, karena memang tidak ada kerugian. Ya, katakanlah misalkan kita bikin produk digital, niatnya mau dijual, nggak laku, ya nggak ada ruginya gitu. Beda sama teman-teman misalkan lah buka warung bakso, dijual, udah bikin banyak, nggak laku, rugi, ya nggak, basi dibuang. Ada modal yang dibuang di sana, tapi produk digital nggak kayak gitu. Kita bikin hari ini,
belum laku dijual, besok bisa dijual lagi. Kalau misalkan udah nggak laku beneran, nggak laku, nggak ada yang mau, ya nggak apa-apa, nggak ada ruginya sama sekali. Gitu sih. Jadi enak banget teman-teman produk digital, ya tanpa modal. Kita bisa bikin karya, kita bisa juga nambah penghasilan dari sana. Ya, gitu. Gimana kan Nadif menjawab? Iya Kak, makasih. Mau tanya juga kalau misal kalau kita itu produk kita itu nggak laku gitu ya lama gitu. Lah, motivasi apa yang membuat kita ikut terus membuat gitu Kak? Jadi nggak menyerah gitu. Penasaran. Rasa penasaran itu kita harus punya. Dan jangan menyalahkan keadaan. Jangan menyalahkan faktor eksternal. Salahkan diri kita sendiri dulu. Kita bikin produk digital, katakanlah ibu, belum laku. Jangan salahkan orang lain. Introspeksi apa yang kurang, perbaiki. Dan terus penasaran, masa iya aku nggak laku bikin ini? Aku jual ini nggak laku. Seenggak-enggaknya satu orang pasti ada deh yang mau beli gitu. Kalau nggak ada juga pasti ada cara kita yang salah. Atau mungkin niat kita salah. Jadi terus penasaran aja, kalau belum berhasil ya coba lagi, coba lagi, coba lagi. Karena keberhasilan itu adalah akumulasi dari kegagalan yang sudah berlalu. Nggak ada orang sekali coba langsung berhasil, kan nggak mungkin. Itu teman-teman. Jadi gas aja, mumpung masih muda. Kalau kata orang, habiskan jatah gagalmu katanya. Kalau langsung bikin langsung berhasil itu malah aneh. Kok bisa gitu kan? Ya gitu sih, cukup ya. Oke, makasih Kak. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih Kak dari Kak Oki. Boleh sharing seputar penyusunan produk digital nggak Kak? Dan dari pengalaman Kak Soleh hingga saat ini Kak Soleh punya berapa ebook dan satu ebook itu rampung dalam berapa hari. Dan pembuatan website toko pribadi itu Kakak pakai jasa orang lain atau buat sendiri? Awal-awal saya bikin ebook itu karena saya di push, tahu di push ya, digenjot, dipecut lah sama mentor saya. Saya punya mentor bisnis dulu. Jadi ditugasin atau dikasih ide bikin ebook. Awalnya agak ngerasa tantangan banget ya, karena ya siapalah saya bikin ebook, bikin tulisan, apakah nanti bakal bagus, apakah bakal ada yang baca, ada impact-nya apa enggak. Tapi ya kita, mentor bilang gas, gas. Dan diajarin sama mentor, intinya ebook itu ada kerangkanya. Dikasih tahu kerangkanya minimal ada ini. Kayak teman-teman bikin makalah, itu kan ada kerangkanya. Ya kan, mulai dari cover, mulai dari kata pengantar, daftar isi penutup, kayak gitu-gitu kan ada. Nah, bikin kerangkanya dulu. Setelah saya buat kerangkanya, saya ajukan ke mentor saya, approve apa enggak? Oke, approve. Lanjut, saya bikin isinya. Isi kata pengantarnya apa, isi kontennya apa, isi penutupnya apa. Udah selesai, udah jadi mentahannya. Filenya saya kirim ke mentor. Approve apa enggak? Revisi apa enggak? Direvisi dulu. Kayak tanda bacanya, kayak huruf besar, huruf kecil, semuanya dikoreksi sama mentor. Saya revisi ulang. Saya buat lebih baik lagi sesuai dengan arahan. Udah selesai. Setelah itu baru tinggal dibagusin dari covernya dan sebagainya, desainnya. Untuk awal-awal saya dimentorin. Tapi untuk ebook yang keberapa ya, ebook kedua atau ebook ketiga itu saya udah jalan sendiri sih. Bahkan saya yang
ngasih tahu ke mentor saya kalau saya lagi bikin ebook gitu. Oh ya udah boleh. Dan untuk ebook yang bahasa Arab sendiri, saya udah nggak ada mentor, saya udah jalan sendiri. Ada 4 ebook atau 4 ebook itu bikin sendiri. Ada yang idenya dari saya dan saya susun semua isi kontennya sendiri. Kemudian saya lempar ke desainer sama editor untuk ngedit, ngerapi dan sebagainya. Habis itu jadi, karena saya udah punya tim ya. Dulu kalau masuk sendiri ya saya semuanya saya bikin sendiri. Sekarang juga masih ada 1 ebook yang masih proses, itu juga lagi dikerjain sama editor saya. Nah, untuk semakin menguatkan gambarannya teman-teman, kerangka ebook saya itu kayak gimana? Ini saya kasih aja ebook saya ya. Gratis deh. Ada 3 ebook nih. Silakan yang mau baca-baca, mau enggak juga nggak apa-apa. Kalau mau dapat gambaran ebooknya kayak gimana, silakan dibaca biar nanti oh tahu kerangkanya kayak gini. Mungkin ada dari sebagian teman-teman yang eh, banyak tidak mengerti dengan istilah atau kata-kata yang ada di ebooknya karena ebooknya ini tentang media sosial dan dunia bisnis gitu ya. Bentar saya cari filenya. Nah, itu lagi proses pengiriman di chat. Ada 3 ebook yang bisa teman-teman baca, bisa lihat, oh kerangkanya kayak gini. Simpelnya teman-teman ebook itu nggak usah dibikin ribet. Nggak harus juga sesuai kayak makalah atau skripsi yang teman-teman bikin di kuliah. Enggak, yang penting jelas gitu loh. Latar belakang ebook ini dibikin tuh apa, targetnya apa. Nanti orang yang baca ebook itu bakal dapat manfaat apa, jadi apa. Udah sesimpel itu. Kalau masalah berapa hari penyelesaiannya dan sebagainya itu tergantung ngasihnya. Dan teman-teman bisa menargetkan sendiri. Kalian bikin ebook itu mau berapa hari. Gitu. Yang penting disiplin aja. Oke, aku mau bikin ebook 100 halaman. 1 hari 1 halaman. Nah, silakan. Kemudian untuk pembuatan website itu saya bikin sendiri. Jadi, saya bikin websitenya di Canva. Nah, domainnya terarap-arap ID, saya masukin ke Canva. Ini ribet nih. Ribet untuk jelasin intinya kayak gitu teman-temannya gambarannya ya. Saya bikin websitenya di Canva, terus domainnya saya caplokin di Canva, akhirnya jadilah terarap-arap ID kayak gitu. Kenapa saya bikin sendiri? Karena awal-awal nggak punya modal untuk bayar orang. Kedua, saya pengen belajar. Karena bikin sendiri akhirnya ngerti, oh kayak gini caranya. Nah, terkadang keterbatasan itu yang bikin kita makin pinter, teman-teman. Karena nggak punya uang bayar orang, akhirnya belajar sendiri. Oke, cukup? Ada lagi? Oke, mungkin kita masih menampung satu pertanyaan ya. Boleh banget kalau misalnya masih punya ada pertanyaan, boleh disampaikan. Ini Kak, ada dari Kak Afzal ya. Kalau untuk pemula, lebih baik mulai dari bangun audiens dulu atau langsung bikin produk dulu Kak? Untuk pemula, lebih baik mulai dari bangun audiens. Kalau teman-teman pengen ikut di Jikit, ya bikin langsung produknya.
Kan produk digitalnya sebagai syarat untuk mengikuti DigiCreate kan. Buat aja deh produknya. Nanti audiensnya panitia. Kan yang nilai panitia gitu nggak sih, Kak Sinda? Atau yang lainnya? Iya, Kak. Nah, gitu. Kalau tujuannya untuk mengikuti DigiCreate. Tapi kalau tujuannya untuk karir ke depan, kalau teman-teman pengen fokus di produk digital, biar punya penghasilan dari sana, ini opsinya kembali ke diri masing-masing aja. Kalau kalian pengen bikin produknya dulu, nggak usah deh. Saya jelasin simpelnya aja deh, yang nggak usah ribet-ribet. Teman-teman bisa kumpulin audiensnya dulu. Artinya, kalian sesuai worksheet tadi, cari tahu dulu orang-orang yang bermasalah ini siapa aja, yang butuh solusi siapa aja. Nah, kumpulin marketnya, kumpulin orang-orangnya. Kalau udah ada orang-orangnya, artinya kan demand-nya udah ada. Demand itu kebutuhan. Baru kalian bikin produk digitalnya. Kayak gitu. Tawarin ke mereka dulu. Kalau dari mereka aja udah suka, udah cocok, udah relevan, berarti bisa dong produk digital ini ditawarin ke orang-orang yang lebih luas sesuai dengan atau mirip-mirip kayak mereka ini. Kayak gitu. Tapi kalau konteksnya ya lebih mudah lagi nih. Kalau konteksnya kalian mau bikin produk digital sekaligus kalian bikin konten, ya udah bikin konten. Bikin konten yang topiknya ada irisannya dari produk digital yang kalian buat. Contohnya misalnya Kak Nadif tadi, dia mau bikin produk digital seputar coding. Ya dia bikin konten seputar coding. Biar orang tertarik untuk beli produk digitalnya dia. Biar dia punya kredibilitas dulu. Kayak gitu. Tergantung cara mainnya. Tapi simpelnya kayak gitu sih. Kak Soleh kalau pengen nanya-nanya lihat chat pribadi apa boleh? DM aja. Semoga saya balas. Balas lah. Kalau misalkan nggak ramai banget, DM-nya saya balas insya Allah. Ada lagi? Baik, mungkin untuk sesi tanya jawabnya bisa kita sudahi dulu ya, Kak ya. Eh, Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah aktif bertanya. Mungkin bisa ditutup dulu sama Kak Sol. Oke. Ya, terima kasih teman-teman atas antusiasnya dari acara ini. Semoga teman-teman banyak bisa mengambil manfaat dari apa yang saya bagikan. Dan kalau misalkan nanti beneran teman-teman praktekin, teman-teman dapetin dampak positifnya, boleh banget kabar-kabar di DM Instagram. Kalau ternyata kalian udah bikin produk digital, atau misalkan Kak yang kemarin di-sharing atau dibagikan di sana itu aku aku kerjain, aku amalin, aku praktekin, ternyata ada ini impact-nya dan sebagainya, boleh banget cerita gitu. Dan kemudian selepas acara ini, kalau misalkan ada kekurangan dari yang apa saya sampaikan, mohon maaf ya, mohon maaf dan mohon maklumnya. Semoga aja kita nanti bisa ketemu sekali-kali di dunia nyata. Ya, saya posisinya sekarang di Purwokerto, Banyumas, teman-teman mungkin ada di Jawa Timur, di mana-mana. Kalau misalkan ketemu di jalan nanti boleh banget nyapa-nyapa gitu ya. Baik, terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kita beri tepuk tangan dulu ya buat narasumber kita. Luar biasa sekali ilmu yang beliau berikan. Saya selaku moderator juga mendapat insight baru nih. Sangat tergiur juga ya setelah melihat income dari produk digital, jadi termotivasi gitu. Nah, teman-teman, dari materi yang sudah yang udah kita dengar bareng-bareng ya, ada beberapa hal penting yang bisa kita garis bawahi, bahwa siapapun bisa membuat produk digital, nggak harus jadi pinter mahir dulu. Kuncinya adalah peka terhadap masalah di sekitar kita dan menemukan peluang apa yang benar-benar dibutuhkan banyak orang. Nah, setelah kita menemukan peluang tersebut, kita cari solusinya dalam bentuk produk digital, lalu kita uji coba ke orang lain secara gratis untuk melihat apakah produk tersebut layak untuk digunakan. Nah, dari masukan pengguna itu tadi bisa kita terus perbaiki agar produk kita semakin sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, mulai dari ide sederhana bisa berkembang menjadi produk digital yang bermanfaat dan bernilai. Teman-teman udah banyak yang nanya absensi ya, mungkin nanti absensinya stay dulu teman-teman, kita masih belum foto ya, nanti tenang aja pasti di-share kok. Alhamdulillah seluruh sesi materi dan diskusi telah selesai. Terima kasih kepada narasumber atas ketersediaannya berbagi kepada teman-teman hari ini. Terima kasih Kak Soleh. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan bisa diimplementasikan oleh seluruh peserta. Sebelum kita akhiri acara webinar malam hari ini, seperti biasa, kita mau mengabadikan momen bersama kita. Jadi, untuk seluruh peserta, kami mohon untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Ya teman-teman, kita foto buat sekaligus bukti kalau kalian ikut webinar buat absen ya. Oke, kita capture slide per slide ya. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman yang udah antusias, yang udah mau open cam ya. Sebentar. Untuk link absensinya udah dikirim ya di kolom chat, kalian bisa absen di situ, jangan lupa. Oh iya, akan dikirim di kolom chat. Jadi kalian stay dulu ya teman-teman. Nah, kalian usahakan semuanya buat absen ya, karena nanti kalian biar dapat sertifikat. Nah, saya selaku moderator mohon pamit undur diri. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Itu datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya link absensinya.